Berikut ini warta sepekan GKPB MDC Manado. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengalami Tuhan setiap hari, mari bergabung bersama di Doa Pagi 5 Bias. Kesan Image akan diselenggarakan secara online setiap hari Rabu malam pukul 7.00 via Zoom. Setiap hari Kamis malam pukul 7.00 via Zoom. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki kesan, mari bergabung bersama kesan ini. I just wanted to say happy birthday. It's been a long time coming. Faster every day, Monday through Friday. We're living through the heartache. Don't let papers tell you how to move, while its stones keep you on the ground. If you ever find justice in your lifetime, you know you're doing it right. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persembelihannya, dapat memberikan melalui Bank BCA Cabang Raratana dengan nomor rekening yang tertera sebagai berikut. Demikian warta sepekan GKPB MDC Manado. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.
dalam hidup kami Tuhan. Sekali lagi ku nyanyi haleluya.
kami Tuhan, Kau tinggalkan surga karena kasih-Mu bagi kami. Kau tinggalkan segala kemuliaan-Mu di surga. Kau rendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Karena satu alasan, Kau mengasihi kami Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu itu tidak kami sia-siakan Tuhan. Kami ada di tempat ini karena kasih, karena bukti kuasa-Mu, karena bukti yang tidak terbantahkan. Engkau hidup, Kau bangkit, dan Kau mengubah hidup kami. Biar kasih-Mu Tuhan terus bekerja dan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau bukan hanya ada untuk kami. Biarlah respon kami Tuhan menyembah-Mu. Kami ada untuk Engkau Tuhan. Kami ada untuk kemuliaan. Kami ada untuk menghormati. Kami ada untuk membesarkan Engkau. Kami ada untuk mengelu-elukan Engkau. Kami ada untuk memasyurkan Kau saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita ambil waktu untuk menyembah Dia. Kita ambil waktu untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih karya-Mu sempurna. Sudah selesai, sudah tuntas karya.
kami akan bersama-sama menikmati firman-Mu. Engkau yang berbicara, Engkau yang menguatkan, Engkau yang meneguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Sebelum duduk, berikan salam. Salam apa ini namanya? Dan sebelum itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Dia menyelesaikan sekolah teologi di Institut STT, Sekolah Tinggi Teologi Inti di Bandung. Melanjutkan juga S2-nya, Master MA di bidang kepemimpinan. Dan sekarang bekerja sebagai pimpinan dari satu perusahaan Jordan. Tahunya kita cuma Jordan Bakery, tapi ada namanya PT Kawanua apa gitulah, pimpinan di situ. Dan dia juga orang yang tidak asing dengan kita, sudah setahun lebih melayani bersama-sama dengan kita dan keluarga di tempat ini. Siapakah dia? Ibu Magdalena Brigita Fernandes MA. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan Ibu. Shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Kesempatan yang sungguh sangat berbahagia jika pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Dan saya sungguh bersyukur banyak jemaat yang sudah mulai menghadiri untuk ibadah onsite di tempat ini. Semua bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu, tapi semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Jika minggu yang lalu kita bersama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan kita bersuka cita sebab Dia telah menang atas kuasa maut dan maut telah dikalahkannya, dan terbukti Dia menyediakan tempat untuk kita di surga. Dan kita percaya hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan kita ada hingga hari ini, tidak kekurangan satu apapun dalam diri kita. Mari kita tundukkan kepala sebentar, kita akan berdoa kembali. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Jika saat ini kami akan membuka hati kami, membuka telinga kami, membuka pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara, menembus, membuka setiap hati dan pikiran yang ada. Kami mau Tuhan memiliki hidup yang berkemenangan di dalam Engkau. Berkuasalah Engkau Roh Kudus dari awal hingga pada akhirnya. Kuasailah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lebih dari 40 tahun ada sepasang suami istri yang bernama William Gaither dan Gloria. Siapakah mereka berdua? Ya, mereka berdua adalah seorang pencipta lagu, bahkan penggubah lagu. Dan lagu yang terkenal salah satunya adalah Because He Lives, sebab Dia hidup. Lagu yang tidak asing bukan untuk kita semuanya? Setiap kali Paskah kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Because You Live, I can face tomorrow, ya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ternyata Bapak Ibu, di balik mereka berdua menciptakan atau mengubah lagu ini, ada cerita pengalaman-pengalaman yang mereka miliki. Di dalam pemikiran kita, mungkin yang namanya artis, mungkin yang namanya pengkhotbah terkenal, mungkin yang namanya pelayan atau hamba Tuhan yang sudah dipanggil kemana-mana, ataupun seorang pemimpin dan sebagainya, mungkin masalahnya hanya sedikit saja.
Karena apa? Dalam pikiran kita, mereka sudah berlimpah harta, kekayaan, dan uang mudah untuk mereka cari. Sehingga pikiran kita, tidak mungkinlah mereka memiliki masalah yang berat. Tetapi Gloria dan juga William Gaither ini, mereka memiliki masalah dalam kehidupannya yang datang bertubi-tubi. Siapa sih yang mau hidupnya ada dalam masalah? Tidak akan ada orang yang mau hidupnya terus-menerus ada dalam masalah. Demikian juga dengan mereka berdua. Mereka menghadapi persoalan yang pertama. Mereka memiliki 2 orang anak. Anak yang pertama usianya sudah 4 tahun. Anak yang kedua usianya 3 bulan. Dan anak usia 3 bulan, istrinya yaitu Gloria sudah hamil lagi. Bayangkan, anak yang kedua masih 3 bulan, istrinya sudah hamil lagi. Loh, kenapa? Ya, masalah buat mereka. Kenapa? Karena di saat itu keadaan situasi tidak mengenakan. Adanya perbedaan ras, sehingga kejadian peperangan atau penganiayaan antar ras terjadi di tempat itu. Suasana sangat kacau. Kemudian Gloria takut ketika melahirkan anaknya, ketika anaknya nanti sekolah, bahwa di tiap sekolah mengajarkan filosofi yang mengatakan bahwa Tuhan itu telah mati, titik. Bahwa Tuhan telah mati. Kemudian keadaan masyarakat sekitarnya juga ada apa? Kecanduan obat-obatan. Wah, lingkungan yang sangat tidak mendukung jika saat itu Gloria akan melahirkan anak kembali. Kalau itu tadi masalah Gloria, sekarang masalah suaminya, masalah William. William memiliki masalah bahwa adiknya mengalami keretakan dalam rumah tangga, sehingga membuat dia pun mengalami stres, mengalami pemikiran yang amat sangat. Kemudian William dan Gloria ini juga aktif di dalam pelayanannya. Tetapi rekan pelayanannya justru menuduh William, yaitu kamu itu melayani tapi hanya semata-mata mencari uang saja untuk memenuhi kehidupanmu sendiri. Masalah datang silih berganti dalam kehidupan mereka berdua. Tidak habis dan tidak ada hentinya. Di tengah kekalutan, kedukaan yang mereka rasakan, datanglah seorang teman William, teman sepelayanannya, yang mendoakan dia, yang memberikan kekuatan kepada dia. Dan Roh Kudus menguatkan William dan Gloria, sehingga dia bangkit dari segala persoalan dalam kehidupannya. Ketika itu dia hanya berpikir bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong hidupnya. Seberat apapun masalah dalam hidupnya, William dan Gloria percaya bahwa Yesus ada di dalam hidupnya untuk membawa sebuah kemenangan. Dan hal itu terjadi Bapak Ibu. Di bulan Juli di tahun 1970 akhirnya Gloria melahirkan anaknya dan diberi nama Benjamin. Anaknya lahir dengan sehat dan selamat. Kehidupannya mulai diubahkan dan dia menciptakan atau mengubah lagu Sebab Dia Hidup, dan dia menceritakan banyaknya pengalaman yang dia alami di dalam kehidupannya, bahwa pengharapan yang dimilikinya dalam orang percaya hanya ada di dalam Kristus. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jika minggu lalu kita semua bersukacita menyambut Paskah, di mana Paskah adalah hari kebangkitan Yesus. Seringkali kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita mengikutinya ketika masa Tuhan ada di dalam dunia ini, ketika Tuhan diserahkan oleh kedua orang tuanya, kemudian mulai melayani, kemudian Tuhan memiliki banyak murid-muridnya. Yesus dielu-elukan, diagungkan. Di saat itu juga Yesus, kita tahu pada Jumat Agung, di mana Yesus mengalami penganiayaan, dia disiksa.
setelah dia selesaikan di atas kayu salib. Tidak hanya begitu saja, masih ada rentetan cerita pengalaman yang lain yang dialami oleh para muridnya. Mari Bapak Ibu kita buka kebenaran firman Tuhan, Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Saya ulangi, Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ya, kebangkitan Yesus membawa dampak yang sangat besar bagi setiap manusia. Sebab tidak ada satupun manusia yang bangkit dari kematian dan hidup selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu pada saat pasca Yesus mengalami masa-masa di mana Tuhan Yesus akan disalibkan, para muridnya lari ketakutan. Para muridnya berusaha untuk menyembunyikan dirinya, karena saat itu merupakan saat yang sangat genting. Orang-orang Yahudi mencari murid-murid Yesus. Demikian juga dengan para pasukan Romawi. Siapa orang yang tidak takut? Siapa orang yang tidak trauma melihat penyaliban Yesus? Melihat Yesus dianiaya, dicambuk sampai di atas kayu salib. Ketakutan yang amat sangat dialami oleh murid-murid Yesus, sehingga mereka berlari, mereka menghindar supaya mereka tidak ditangkap oleh para pasukan Romawi. Mereka berkumpul di satu tempat, mereka menutup pintu, menutup semuanya, mereka kunci rapat-rapat, supaya tidak ada satupun orang yang tahu bahwa mereka semuanya berkumpul di tempat itu. Dan di tengah ketakutan dan kekhawatiran mereka, muncullah Yesus yang tidak melewati pintu dan tiba-tiba ada di antara mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah 1 tahun lebih kita semua yang ada di dalam dunia ini mengalami masalah pandemi COVID. Akhirnya mau tidak mau kita harus hidup berdampingan dengan yang namanya si corona. Mau tidak mau, kita berusaha menutup mulut kita dengan masker. Kita berusaha tidak ada kontak atau menjaga jarak kita. Kita selalu mencuci bersih tangan dan tubuh kita supaya tidak ada kuman yang masuk ke dalam diri kita. 1 tahun lebih hal ini berjalan. Jika kita menengok ke belakang,
ketika di masa awal corona ini muncul, apa yang terjadi? Wah, ketakutan melanda semua orang tanpa kecuali. Akibatnya, sekolah lumpuh, sekolah ditutup, toko-toko ditutup, instansi pemerintah ditutup, semuanya tidak beroperasi, bahkan termasuk tempat-tempat ibadah. Apa yang terjadi? Semua orang berusaha di dalam rumah dan tidak mau keluar. Karena begitu mendengar atau melihat berita di media massa, banyak orang yang tumbang, bahkan sudah waktunya dipanggil oleh Tuhan karena tidak bisa mempertahankan dirinya. Bahkan mungkin sampai hari ini Bapak Ibu, belum selesai dengan pandemi COVID, apa yang kita alami? Mulai berganti di awal tahun kita mendapat berita bahwa adanya pengeboman di Makassar gereja, adanya bom bunuh diri di Mabes Polri, kemudian mulai dibongkarnya semua jaringan-jaringan teroris, satu persatu mulai dibongkar, ditemukannya banyak bom-bom yang siap akan diledakkan. Bukankah itu membuat hati kita menjadi miris dan ketakutan? Corona belum beres, ditambah dengan ini, ada rasa tidak nyaman dan tidak tenang. Kalau kira-kira saya ke gereja, nanti kalau tiba-tiba, kalau saya misalnya ada di mall, nanti kalau tiba-tiba, apa yang mesti kita lakukan? Kita mulai proteksi diri kita sedemikian rupa. Belum selesai itu juga, mulai timbul bencana alam di mana-mana. Belum lama ini juga bukan? Sulawesi Utara, di mana mulai timbul bencana alam, banjir dan sebagainya. Kemudian juga kita mendengar bahwa saudara-saudari kita di luar pulau pun mengalami bencana alam. Dan bahkan baru saja kemarin, saudara kita yang ada di Kota Malang, Jawa Timur mengalami gempa bumi. Tuhan, mungkin kita bertanya, kenapa datang silih berganti, satu belum selesai? Mungkin yang ada dalam pikiran kita, wah, tugas pemerintah banyak sekali, tugas Bapak Presiden mesti lari ke sana ke sini dan sebagainya. Ya Bapak Ibu, keadaan kita saat ini sama seperti keadaan ketika para murid mengalami rasa ketakutan yang amat sangat karena ditinggal oleh Tuhan Yesus. Mereka takut, mereka cemas, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Semua manusia yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah luput dari apa yang namanya kemalangan. Selama kita hidup Bapak Ibu, kita akan bertemu dengan banyak masalah dan kita tidak bisa menghindarinya. Kita akan tetap bertemu dengan masalah itu. Mau lari ke tempat luar pulau, mau pindah, mau apa, mau sembunyi, akan tetap bertemu dengan yang namanya masalah tersebut. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19, demikianlah firman Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saya ulangi, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah menghindar atau lari dari masalah. Kalau kita sudah yakin, kita sudah mengenal banyak kali perkataan firman Tuhan yang menguatkan kita, berarti yang Tuhan mau hadapi itu dan percayalah bahwa Tuhan menyertai dan memampukan kita Bapak Ibu. Mungkin saat ini saya pribadi tidak tahu apa persoalan yang Bapak Ibu hadapi.
Mungkin kita satu dengan yang lainnya di depan kita bisa tampil tertawa, tapi kita tidak tahu keadaan diri kita. Yang memahami adalah diri kita masing-masing. Betapa persoalan yang kita hadapi mungkin menyita waktu kita, mungkin menyita pikiran kita, mungkin menyita tenaga kita, bahkan mungkin menguras kantong kita. Sekali lagi Bapak Ibu, janganlah kita gentar dan takut, sebab Tuhan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu, bagi kita orang-orang percaya di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di media massa, baik itu berita-berita ataupun berita mengenai artis A, B, C, D, E, F, G, ataupun mendengar tentang pemerintahan dan sebagainya, ya, tidak ada satupun yang terlewat dari masalah. Hari demi hari masalah itu ada. Kalau mungkin orang yang hidupnya di luar Tuhan, yang mungkin sudah tertimpa berbagai-bagai masalah, tidak tahu jalan keluarnya apa, mungkin kebanyakan mereka akan mengakhiri hidupnya, sudah tidak kuat aku. Berapa banyak ibu rumah tangga yang tertekan dengan kehidupan rumah tangganya, yang mungkin biaya ekonomi tidak bisa memenuhi, anak-anak banyak, suami tidak bekerja. Kondisi COVID seperti ini membuat mereka harus dikeluarkan dari tempat mereka bekerja, sehingga mereka mengalami tertekan. Mereka tidak tahu bagaimana kehidupan mereka kini dan yang akan datang, bagaimana dengan anak-anak mereka, sehingga mereka berputus asa. Mereka mengambil jalan pintas. Bagi mereka mungkin ini yang terbaik, sehingga mereka memutuskan dirinya untuk mengakhiri hidupnya bersama dengan anak-anaknya. Apakah tidak sedih Tuhan melihat bila anak-anak melakukan hal ini? Padahal kita tahu Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Tuhan rela mati di kayu salib, bahkan Dia telah bangkit dari kematian. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita di surga, Bapak Ibu. Mungkin saat ini hidup kita di dunia mungkin tidak menyenangkan. Mungkin ada yang berkata selama dari kecil hingga saat ini, ya ampun, yang namanya masalah tidak pernah selesai-selesai. Tidak pernah aku hidup itu menikmati. Bagi kita orang yang percaya, hanya Tuhan yang bisa memberikan ketenangan dalam hidup kita. Hanya Dia yang memberikan damai sejahtera dan sukacita. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya, jadi dampak kebangkitan Yesus yang kita alami saat ini itu apa? Yang pertama, yang menghendaki kita itu menerima damai sejahtera. Damai sejahtera aku berikan kepada kamu. Apapun masalahnya, damai sejahtera ada di dalam diri kita. Apapun Bapak Ibu, berarti tidak ada kecuali, semuanya. Jangan sampai damai sejahtera itu hilang. Tuhan juga menghendaki dengan kuasa kebangkitannya, kita menerima kuasa kebangkitannya. Kebangkitan Yesus adalah bukti kuasa bahwa Ia benar-benar adalah Allah. Kalau kita manusia duniawi ini, ketika kita meninggal, selesai hidup kita.
dan kita akan diperhadapkan di pengadilan nanti. Tetapi berbeda dengan Allah yang kita sembah. Ketika ada di dunia, dia hidup sebagai manusia bersama-sama dengan kita, merasakan yang namanya penderitaan, merasakan yang namanya sakit, dianiaya dan sebagainya. Tetapi ketika dia telah selesai di atas kayu salib, dia mati. Ada satu perbedaannya, bahwa dia telah bangkit dari kematian dan maut dikalahkannya. Kuasa kebangkitan Yesus, di mana kuasa itu kita terima orang-orang percaya di dalam Tuhan. Saat Yesus menampakkan dirinya kepada para muridnya, ia memperlihatkan tangannya, kakinya yang terpaku, dan lambungnya yang tertikam. Supaya apa? Supaya mereka percaya. Ini aku betul, ini aku Yesus. Salah satu murid Tuhan Yesus yaitu Thomas, bahkan dengan beraninya berkata, kalau benar engkau Yesus, tunjukkan lubang tangan, lubang paku di tanganmu, kakimu, dan juga lubang di lambungmu. Kepada kita, orang-orang percaya, tidak perlu Tuhan menunjukkan lubang di tangannya atau di kakinya, bahkan lambung yang tertikam oleh tombak. Tetapi kita percaya dengan iman kita bahwa itu benar, dia adalah Yesus yang mati bagiku, yang telah selesai semuanya di atas kayu salib. Kita percaya walau tidak melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Apakah Bapak Ibu ketika menyanyikan pujian itu benar keluar dari dalam hati? Walau kita tidak melihat pertolongan Tuhan sampai saat ini, walau kita tidak melihat semua masalah kita mulai beres satu persatu, apakah betul pujian tadi kita nyanyikan dari dalam? Kau ada untukku Tuhan, engkau memegang tanganku Tuhan. Bertumpuk-tumpuk masalah kita hadapi, berbagai persoalan belum selesai. Tuhan sekali lagi mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya walau tidak melihat. Ibrani 11 ayat 1. Sering kita kalau yang belajar DK selalu ingat bahwa ini ada pelajaran terakhir mengenai tentang iman. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang benar hidup bukan karena khawatir. Kalau kita khawatir berarti kita bukan orang benar di dalam Tuhan. Khawatir akan hari ini, khawatir akan hari esok, khawatir bagaimana anak-anakmu di masa depan. Kita bukanlah orang-orang di dalam Tuhan. Jika saya bisa berdiri di tempat ini, bukanlah satu kebetulan Bapak Ibu. Saya sendiri, kami pribadi sekeluarga punya masalah dalam hidup kami. Jika sudah kami saksikan di dalam doa Zoom pagi setiap hari, bagaimana masalah kami belum beres. Secara manusiawi itu bukanlah nominal yang kecil, itu nominal yang besar. Tetapi Tuhan memberikan ketenangan kepada kami. Tenang, percayalah, Tuhan pasti tolong. Mungkin sebagai wanita dan saya, kapan Tuhan nolongnya? Kok lama amat ya? Tetapi saya percaya, jika saya bisa menjalani hari tanpa memikirkan masalah itu, masih bisa bekerja, masih bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu, masih bisa menjaga karyawan saya. Semua karena kemurahan Tuhan. Jika saya terpuruk dengan masalah saya, badan saya mungkin habis. Mungkin saya hanya menangis, menyesali dan sebagainya. Saya tidak akan menunjukkan kehebatan kuasa Tuhan dalam diri saya.
Saya akan menutup semua akses diri saya. Saya menyakiti hati Tuhan jika saya terpuruk dengan masalah saya. Badai yang kita hadapi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ombak yang tinggi, gunung yang menerjang kita, air yang membuat diri kita basah. Jika itu harus kita hadapi, mari kita hadapi. Tidak dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan mau kuasa kebangkitannya benar-benar nyata dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Tuhan menghendaki supaya kita memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Apakah kita berarti harus menjadi seorang pendeta? Apakah kita harus menjadi seorang evangelis? Tidak juga. Memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan kepada semua orang bisa melalui dalam hidup kita, kesaksian hidup kita. Dari mulut kita, dari perbuatan kita, kita bisa memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita bisa bertahan, bisa berdiri hingga saat ini, semua karena firman-Nya yang menguatkan hidup kita. Matius 5 ayat 14. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu, kita semua adalah terang dunia. Kota yang letaknya ada di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kenapa? Karena tempat yang tinggi, orang-orang di bawah pun bisa memandangnya. Patung Tuhan Yesus memberkati di tempat yang tinggi sehingga semua orang bisa melihatnya, bisa memandangnya. Demikian juga dengan kita sebagai orang-orang di dalam Tuhan. Kita itu terang dunia. Nah, kalau terang atau lilin atau lampunya itu ditaruh, ditutup di bawah gantang, kira-kira nyala lilinnya menyala atau mati? Ya jelas mati. Kalau kita dikatakan terang dunia, berarti yang Tuhan minta adalah hidup kita terus memancarkan sinar. Sinar apa? Sinar kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, sekali lagi, tetap bersukacita. Sukacita ada. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Kuncinya, hati yang gembira akan memancarkan sukacita dalam diri kita. Walaupun kita bisa tertawa terbahak-bahak di depan banyak orang, tetapi sebenarnya hati kita menangis karena banyak masalah. Tuhan tetap mau melihat bahwa sinar sukacita Tuhan ada di dalam hidup kita, sehingga orang melihat, betapa luar biasanya dia tetap bersukacita walaupun hidup dari banyak masalah. Saya bersama Ibu Friska dimasukkan di dalam sebuah grup untuk kaum wanita, di mana itu untuk ibu-ibu Shine. Kami bergabung dengan MDC dari Surabaya. Saya tidak mengenal dengan mereka karena berbeda tempat. Kalau mungkin saya digabungkan dengan Bandung pasti saya kenal, tapi karena di Surabaya saya tidak kenal. Ketika mulai masuk room, hari pertama saya masih biasa untuk menikmatinya. Hari kedua mulai naik tingkatannya, saya mulai suka. Hari ketiga dan keempat. Dan hari kemarin bagi saya adalah hari yang luar biasa. Walaupun saya mengikuti dari belakang sambil pakai headset, ketika masuk room saya lari ke mobil karena itu kita akan sharing untuk menceritakan pengalaman. Di situ pengalamannya sungguh luar biasa. Saya kira mereka ini tidak punya masalah. Ternyata masalahnya lebih berat dari saya. Dalam hati saya, terima kasih Tuhan.
tidak pernah sendiri. Tuhan memberikan kekuatan kepadaku. Ketika kami ada di dalam satu room, kami saling menguatkan, berbagi pengalaman kami. Bahwa ternyata betul, persoalan apa yang sudah pernah saya alami dan Tuhan memenangkan saya, di situ Tuhan mau apa? Saya membagikan pengalaman saya ketika saya bertemu dengan orang yang punya masalah seperti yang saya alami. Di situ saya rasakan kesaksian saya hidup, Bapak Ibu. Di situ saya rasakan bahwa saya tidak hanya sekedar berbicara, tapi saya mengalaminya. Dan saya katakan bahwa Tuhan saya hebat, bahwa saya telah menang atas masalah saya. Sehingga saya merasakan, oh puji Tuhan, bahwa setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan punya rencana, Bapak Ibu. Nanti kita akan bertemu entah kapan dengan orang yang akan mengalami masalah seperti kita. Dan kita bisa menguatkan orang tersebut. Seperti menjadi satu kesaksian yang hidup, yang bukan hanya kata orang, tetapi dari mulut kita. Jadi, kalau kita adalah anak Tuhan, jangan sembunyikan terang itu. Mari buka terang itu, Bapak Ibu. Nyatakan terang Tuhan dalam hidup kita. Nyatakan kasih dan kuasanya dalam hidup kita. Yang terakhir, Dia juga menghendaki supaya hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menguatkan kita, Roh Kudus yang memimpin kita, Roh Kudus yang menolong dan menghibur kita. Kalau kita punya masalah curhat sama teman, sahabat, cuma hanya sekedar sabar ya, kita bawa dalam doa. Tetapi kalau Roh Kudus, satu pribadi yang benar-benar diberikan Tuhan kepada kita untuk menolong kita, menghibur kita, memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus dihembuskan kepada Tuhan ketika para murid itu akan ditinggal oleh Tuhan. Supaya apa? Mereka punya satu keberanian, mereka bisa membuang semua ketakutannya, kekhawatirannya ketika Tuhan sudah bangkit dan pulang untuk menuju ke surga. Sehingga apa? Mereka berani menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang. Demikian juga dengan hidup kita, Bapak Ibu. Tuhan mau terang kita bercahaya. Tuhan mau hidup kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh yang tidak pernah padam, roh yang selalu menyala-nyala. Ayat yang terakhir Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jangan takut, Bapak dan Ibu. Tuhan sudah memberikan roh penolong yang kuat dalam hidup kita, dalam menghadapi setiap persoalan hidup kita. Jangan biarkan Roh Kudus itu padam. Terus bakar roh itu dalam diri kita. Semakin kita mendekatkan diri kepada Dia, semakin kita percaya bahwa hanya karena kuasa kebangkitannya kita telah dimerdekakan atas seluruh persoalan dalam kehidupan kita. Dia mau supaya kita bersukacita, bersorak-sorai, berlari, mencari jiwa-jiwa yang terhilang, agar kita menyampaikan berita sukacita, kebangkitan di dalam Yesus. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup kita tidak merasakan kegentaran. Sebab Dia hidup persoalan yang kita hadapi, kita akan berani untuk melangkahkan kaki kita. Ada jalan keluar, ada ketenangan, ada sukacita, dan ada damai sejahtera dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa. Sebab Dia hidup, ada hari esok untuk kami. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau hidup. Untuk kami
adalah hidup yang berkemenangan, bukan hidup yang biasa-biasa saja. Hidup kita hari demi hari harus penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, sebab Dia telah bangkit dari kematian. Dan Tuhan katakan, jangan kamu takut, jangan kamu takut, sebab Aku memegang kendali atas hidupmu, sebab Aku tak pernah meninggalkan kamu, sebab Aku memberikan Roh penolong, yaitu Roh Kudus yang memberikan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami tidak pernah takut, sebab kami percaya Engkau ada untuk kami. Biarlah dari mulut kami menceritakan kebaikan Tuhan. Biarlah dalam tiap langkah kaki kami memberitakan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus tetap bekerja, menguatkan kami dan memberikan penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu diberkati? Amin. Amin. Wow. Karena Yesus hidup, Dia bangkit, Dia berkuasa. Kita akan masuk dalam penyerahan anak. Hari ini Minggu 11 April 2021 akan diserahkan di hadapan jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita gereja kita tidak membaptis anak kecil, tetapi menyerahkannya. Dan setelah dewasa, mereka yang sudah mengenal secara pribadi Tuhan Yesus barulah dibaptis. Jadi seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, Yesus diserahkan dan Yesus juga dibaptis. Baik, anak yang akan diserahkan adalah Giovanni Stanley De, lahir di Manado tanggal 11 November 2020. Ayah Bapak Janual Gusnaidi Chai, Ibu Linda Valermuri. Saya mengundang khusus ini hari ini Ibu Linda Valermuri, Giovanni Stanley De, dan kedua orang tua mereka serta Ibu Petronella Wijaya, Bapak Sony juga untuk menemani. Jadi rame-rame ke depan. Silakan. Haleluya. Kasih musik di doa ibuku. Mari. Papa mama dari Linda. Iya. Wah. Vano pakai masker juga dia ya. Kasihan ya, kecil-kecil ya. Tapi tidak apa-apa ya Vano, sudah lebih aman. Wow, nggak kelihatan, cuma kayaknya pengen melihat. Bisa disorot nggak Pak Jimmy? Mana Pak Jimmy? Pak Jimmy boleh disorot nggak di bawah ini ke Vano? Jadi jemaat bisa lihat DP wajah, bisa nggak? Nggak sampai ya? Oke. Tapi setidaknya lebih dekat saja, lebih dekat lagi. Nah, Lin, maju biar Vano kelihatan nih. Giovanni Stanley De.
twin gitu ya. Dia lihat siapa tuh? Tuhan Yesus baik. Bikin tangan ya Pak. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Pada kau serius banget kamu nak. Haleluya. Bapak Ibu, sukacita hari ini. Tadi malam saya ke rumah Pano. Dia pingin saya gendong tadi malam. Cuman tadi malam kan agak kehujanan, saya jadi basah. Nanti setelah ini Bapak kita gendong ya. Mari gendong. Wah, oke. Wah. Bapak Ibu ini biar menginspirasi Kak Rina secara kuliah. Inspirasi bisa dibaca siap. Yuk, puji Tuhan. Yesus sudah bangkit, amin. Tidak ada mustahil bagi orang percaya, amin. Yes, haleluya. Saya bacakan firman Tuhan dulu ya Pano. Jadi Linda, semua keluarga dia, ada Papa, Mama Linda, ya, Di Petro, untuk ya Pano, nggak apa-apa. Ya. Panggil apa? Ya, oke. Grandpa lah ya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Yang pertama bahwa anak itu adalah upah dari satu kandungan. Ya, itu anak itu pemberian Tuhan. Kalau Vano ini pemberian Tuhan, jadi Vano ini sebenarnya milik siapa? Milik Tuhan. Dan hari ini apa yang sudah diterima dari Tuhan mau diserahkan kembali kepada Tuhan dengan satu komitmen. Linda akan mengajar Vano, membesarkan dia dalam takut akan Tuhan. Apakah Linda bersedia untuk mendidik Vano, membesarkan dia bersama dengan keluarga untuk Vano hidup takut akan Tuhan? Kalau bersedia, katakan semuanya, saya bersedia. Saya bersedia. Kita berikan tepuk tangan dari Tuhan, Bapak Ibu. Yang kedua, anakku adalah tanggung jawabku. Ini bukan tanggung jawab Papa Mama, ya, bukan tanggung jawab Papa Mama. Walaupun banyak yang sayang, betul ya, banyak yang sayang sama Pano. Tapi ingat, ini anaknya Linda. Anakku adalah tanggung jawabku. Amin. Yang ketiga, anakku adalah pengikutku. Ya, pengikut. Walaupun sekarang banyak artis-artis ganteng Korea. Siapa tuh salah satunya, Mami? Yang Mami suka? Lee Min Ho. Itulah. Bukan Sung Gokok ya. Lee Min Ho. Lee Min Ho. Oh, pokoknya liman ya. Tapi Vano, anakku adalah pengikutku. Aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Jadi Vano harus beribadah kepada Yesus. Ya, harus beribadah kepada Yesus. Anakku adalah pemberian Tuhan. Anakku adalah tanggung jawabku. Anakku adalah pengikutku. Sama seperti aku menjadi pengikut Yesus. Mari saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Saya minta Ibu Priska untuk mendampingi saya. Mari jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Yesus baik. Kita arahkan tangan kita kepada Tuhan. Kita arahkan tangan kita juga untuk memberkati Giovanno. Haleluya Yesus, Tuhan baik. Glory, haleluya. Ke dalam tangan kasih karunia Tuhan, kami serahkan Giovanno Stanley di hadapan jemaat Gereja Kristen Penyanyian Baru kepada Tuhan Yesus Kristus. Sejak sekarang dan seterusnya, Giovanno akan mengalami berkat pemeliharaan Tuhan. Dijagai, dilindungi dari penyakit yang menular. Dijagai, dilindungi daripada mara bahaya, kecelakaan,
dijauhkan daripada segala pekerjaan si jahat. Kami tolak di dalam nama Yesus. Setiap kutuk nenek moyang, kutuk sakit penyakit dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Giovanni adalah milik Yesus dan dia dibesarkan dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Mama papanya diberkati oleh Tuhan. Opa-opanya diberkati oleh Tuhan. Keluarga besarnya diberkati oleh Tuhan. Giovanni datang untuk menjadi berkat dan berkat Tuhan yang luar biasa. Giovanni stand leader kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar sejak sekarang dan seterusnya Tuhan menuntun hidupnya, Tuhan memberkati hidupnya. Apa yang dicita-citakan oleh Tuhan digenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kebajikan kemuliaan neraka akan mengikuti Giovanni seumur hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau adalah Allah yang baik Tuhan. Dan kami percaya bahwa tidak ada rencanamu yang gagal Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami percaya bahwa Engkau terus membawa anakmu Linda untuk melihat bahwa rencana Tuhan akan tetap nyata dalam kehidupannya. Bahwa Tuhan yang akan menolong dan menopang kehidupannya. Tuhan biar dia lebih lagi untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Bahwa Tuhan yang menjadi pembela dan Tuhan menjadi Bapa yang baik bagi Vano Tuhan. Kami percaya bahwa anak ini akan menjadi anak yang bawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dan kami terus berdoa biar Tuhan berikan hikmat bagi keluarga besar. Tuhan Engkau yang telah membawa keluarga ini untuk melihat kasih kuasa-Mu dinyatakan. Doa kami Tuhan tetap akan ada pemulihan Tuhan. Kami terus mengharapkan Tuhan mujizat-Mu terjadi. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan sebagai manusia, tapi biar setiap keluarga ini secara khusus anak-Mu Linda berharap dan bersandar hanya kepadamu. Dia tidak sendirian Bapa. Engkau Tuhan Allah Immanuel yang akan menyertai kehidupannya. Kami percaya Tuhan dalam membesarkan mendidik Vano setur dengan firman Tuhan. Tuhan yang akan terus menolong kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau menyatakan mujizat-Mu. Engkau menyatakan hadirat-Mu, rencana-Mu bagi keluarga Ibu Valer Muri juga Tuhan. Kami minta kesembuhan terjadi. Kami minta mujizat kesembuhan nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ada di ruangan ini lebih dari 2-3 orang berkumpul Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat-Mu masih terjadi. Karena kuasa kebangkitan Kristus tercurah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, keluarga ini akan melihat kasih kemuliaan-Mu semakin nyata dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi kami menyerahkan Vano biar dia tidak kehilangan figur Bapa, tapi sungguh-sungguh Yesus nyata menjadi Bapa bagi kehidupannya. Dan kami percaya Tuhan, kami semua di sini sebagai gereja lokal, kami siap untuk menjadi bapak-bapak rohani baginya Tuhan. Kami siap untuk menjadi keluarga rohani yang mendukung dan mensupport keluarga ini. Bagi-Mulah segala pujian ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Biar difoto dulu ya. Foto dulu Giovanni hari ini. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Haleluya. Boleh buka masker sambil berbicara sebentar. Soalnya ini buka masker. Tidak ngomong. Oke, 1, 2, 3. Baik, ulang. 1, 2.
memberkati Pano. 1, 2, 3. Terima kasih. Sebentar lagi fotografernya akan menimang seperti Vano. Amin. Sekali lagi selamat kepada Bapak Billy Munasehe yang kemarin ya benar Pak ya? Kemarin sudah diwisuda, kalau nggak salah saya dari Surabaya toh, universitasnya dari Surabaya, lulus pasca sarjana. Sekali lagi kemuliaan bagi nama Tuhan, banyak selamat kepada Pak Billy. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Saatnya kita akan siapkan hati kita untuk memberikan persembahan syukur kita pada Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk memberikan persembahan, karena nanti sebentar kita akan melihat video untuk kegiatan kita sebentar ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih-Mu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Dialah Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu itu nyata dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami menghadapi segala persoalan pergumulan yang kami hadapi, dialah damai sejahtera-Mu turun atas kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu setiap hari Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah berhenti untuk menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus terus ada di tengah-tengah kami untuk memampukan kami supaya kami boleh menghidupi setiap firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa di surga. Tuhan berkati Ibu Magdalena Tuhan. Dialah Tuhan terus mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan pakai Ibu Magdalena dimanapun dia berada Tuhan, agar senantiasa melalui kehidupannya nama Tuhan dipuji, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Berkati dia di dalam kepemimpinan sebagai pemimpin perusahaan yang roti ya Tuhan, agar senantiasa di dalam kepemimpinan Tuhan berikan dia kerendahan hati, berikan dia kekuatan dalam hidupnya, agar senantiasa lewat kehidupannya, lewat kepemimpinannya Tuhan, perusahaan Yordan Berkeley mengalami Tuhan yang luar biasa, mengalami kasih yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, semakin hari semakin kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam perusahaan Yordan Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapak di surga, terima kasih kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Kami terus bersyukur dan terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Bapa, saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan, mengembalikan setiap perpuluhan kami Tuhan, berikan kami sukacita Tuhan, berikan kami damai sejahtera Tuhan, agar ketika kami beri Tuhan, kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, berkati setiap pekerjaan yang jemaat lakukan di setiap hari Tuhan. Ialah apapun usaha pekerjaan jemaat, Tuhan memberkati. Tuhan menyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu di tengah kehidupan kami, agar dalam kehidupan kami benar-benar Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan selalu dipuji, dimuliakan dalam kehidupan kami Bapa. Terpujilah Engkau Bapa di surga siang hari ini Tuhan. Kami siap memberikan persembahan kami hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
ya, sudah diberkati dari kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, selama 1 bulan lebih kita diberkati dengan sound system kita yang bagus ini. Bapak Ibu diberkati? Iya, walaupun hari ini mungkin ada sedikit kendala tuh yang teknis biasa. Namun sayangnya sound engineeringnya hari Jumat akan kembali ke Medan. Pak Tadu boleh maju. Sound engineer yang kemarin total mengajar dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Setelah itu disandra sama mereka, masih bertahan nanya-nanya lagi. Mungkin jam 6 baru keluar ya mereka ya. Jam 6 selesainya, masih minta foto-foto lagi. Jadi Pak Tadu sudah dicintai sama orang Minahasa. Jadi terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Pak Tadu. Pak Tadu jadi rencana mau berapa kali setahun datang ke Manado? Oh tergantung. Sama dengan Mama akan kembali ke Binjai hari Jumat. Ya. Kita akan doakan ya untuk Mama dan Pak Tadu. Ya, ini sebagian kecil pejuang pelajarin. Ini yang foto ya. Baik, Pak Daniel itu akan memimpin doa, mendoakan Mama dan Pak Tadu supaya tiba dengan sehat, diberkati, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Pakai ini. Baik, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau, Allah yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami merasa diberkati sekali Tuhan dengan kehadiran Bapak Tadu dan Ibu yang sudah menolong kami. Kami boleh melihat Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, mereka boleh menjadi teladan yang baik dalam hidup kami. Jika hari Jumat mereka akan kembali ke Medan Tuhan, kami memohon penyertaan-Mu, memohon belas kasihan-Mu dalam setiap langkah mereka. Aku memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan pimpin, Tuhan jaga, Tuhan berkati. Dan kami menyerahkan perjalanan mereka dari Jumat nanti hingga boleh kembali dengan selamat sampai di Medan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami boleh melihat kebaikan-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga buat jemaat yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, kami boleh melihat Tuhan bahwa Tuhan baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan ucapan syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, biar kita tetap hidup di dalam pengharapan, dalam keyakinan bahwa Tuhan sanggup dan bersedia untuk menolong kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. King.
Tiada yang lebih setia, yang lebih berkuasa, yang lebih bertanggung jawab, yang lebih dapat diandalkan selain hanya Engkau saja Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kami percaya sebab Yesus hidup, ada hari esok, masa depan itu semua ada, dan harapan kami tidak akan hilang. Dan kami pulang dengan wajah yang menatap kepada Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Kuasa kebangkitan Tuhan kami alami dalam hidup ini. Kami menerima damai sejahtera dari Allah, membuat kami tidak takut. Kami hidup oleh iman, bukan karena melihat, tapi karena percaya menjadi Tuhan. Masih ada harapan. Bersama dengan Yesus ada jalan keluar untuk setiap masalah di dalam rumah tangga, keuangan, kesehatan, pekerjaan, hubungan, perkuliahan, sekolah, apapun itu Tuhan. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dan kami pulang dengan satu komitmen. Roh Kudus sudah dicurahkan untuk kami menjadi saksi Tuhan. Kamulah garam dan terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Terang Tuhan tidak akan kami sembunyikan, tapi akan memancar, akan dipancarkan pada banyak orang dan orang-orang akan diselamatkan. Cuma yang kasih Tuhan angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyertai engkau dengan kasih-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Apa saja kau perbuat berhasil karena kau mengandalkan Tuhan dan kau cinta kepada firman-Nya. Ialah damai daripada Allah Bapa, cinta sempurna Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus beserta dengan kau hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat minggu. Tuhan Yesus memberkati yang beribadah online di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengalami kasih, kuasa, kesetiaan Tuhan.